Bapak Dekan Dr. Yuryadi SPDSI, MPD Slot MOS, dan kepada Ibu Inanjar Nugrahaningsi, SPD JAS dan MBR selaku koordinator UPPL. Dan saya terima kasih kepada bapak-bapak dosen dan ibu dosen dan kepada teman-teman yang hadir di acara Zoom ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reynal Hadi. Saat ini saya bekerja sebagai personal trainer teman-teman di salah satu gym center terbaik di Yogyakarta, dan saya salah satu alumni dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Mercubuana Yogyakarta. Kali ini saya akan sedikit sharing kepada teman-teman soal pengalaman saya sebagai personal trainer. Mungkin ini akan membantu di teman-teman. Oke. Definisi dan esensi profesi apakah sebenarnya itu personal trainer. Nah, teman-teman, banyak orang salah kaprah menganggap personal trainer itu cuma tukang nemenin angkat beban atau penjaga alat dan berbadan bagus ya teman-teman. Padahal kita ini sebagai konsultan kesehatan teman-teman, klien datang bukan cuma ingin otot yang besar. Mereka datang membawa problem yang tidak bisa diselesaikan sendiri teman-teman. Ada yang sakit pinggang kalau duduknya terlalu lama, ada yang mungkin stres karena kerjaan, dan ada yang mau mengecilkan badan atau menggemukkan badan teman-teman. Nah, ilmu anatomi dan fisiologi yang kalian pelajari di kampus itu adalah fondasinya teman-teman. Tapi di lapangan kalian adalah problem solvers bagi masalah fisik mereka. Oke. Slide. Nah, tugas kita itu berjenjang sebenarnya teman-teman, bertahap. Sebelum kita menyuruh mereka melakukan angkat beban, pertama-tama kita sebagai seorang personal trainer itu terhadap klien kita melakukan asesmen teman-teman. Kita cek dulu posturnya, apakah bahunya bungkuk, apakah lututnya sakit, atau mereka mempunyai riwayat cedera teman-teman. Dari situ kita baru bisa membuatkan program untuk latihan mereka. Dan saat latihan, tugas kita adalah coaching teman-teman. Di gym itu, tugas kita itu adalah meng-coaching klien kita. Nah, memastikan form mereka benar, form gerakan, dan kita memastikan juga tidak ada terjadi cedera saat melakukan gerakan weight training teman-teman. Dan terakhir, untuk evaluasi ya teman-teman, evaluasi itu kita catat untuk programnya teman-teman. Nah, progresnya bagaimana, berat badannya naik atau turun, kekuatannya meningkat atau tidak. Jadi kerjanya berbasis data, bukan tebak-tebakan ya teman-teman. Bagaimana? Boleh di next. Nah, seni membangun kepercayaan klien, trusting, teman-teman. Bagaimana cara agar klien kita percaya atau trust terhadap kita dan mau membayar mahal kepada kita, padahal kita tergolongan masih muda, teman-teman. Jawabannya itu bukan dengan memamerkan seperti hafalan-hafalan atau istilah Latin dari otot atau tulang teman-teman. Klien akan percaya kepada kita kalau kita mendengarkan keluhan mereka dengan empati. Contohnya yang paling gampang, integritas waktu teman-teman. Integritas waktu. Kita usahakan 15 menit sebelum sesi dimulai kita harus sudah standby. Dan diusahakan kalau bisa kita reminder untuk coachingnya itu sehari sebelum melakukan coaching teman-teman. Nah, selain itu ada beberapa unsur, yaitu penampilan juga harus penting teman-teman. Cara kita mempresentasikan seperti suatu gerakan, kita harus menunjukkan bahwa kita itu bisa, dan jangan lupa menggunakan baju yang bersih, berolahraga, wangi, jangan sampai berbau keringat saat melatih klien kita teman-teman. Gitu. Boleh di next. Konsistensi memberikan hasil. Kepercayaan itu dibangun di luar jam coaching, di luar jam mengajar kalian teman-teman. Nah, dalam mengajar itu biasanya saya 45 menit sampai 1 jam di luar kardio. Nah, kalau bisa kepercayaan itu dibangun di luar jam tersebut. Klien akan percaya kalau kita memberikan edukasi, bukan cuma perintah seperti ayo bisa seperti itu. Kita harus mengedukasi mereka.
Kasih tahu mereka kenapa harus kuat dengan kaki begini, dengan begitu, dan otot apa yang ditargetkan. Dan yang paling penting, result. Tunjukkan buktinya. Kalau dalam 4 minggu, mungkin mereka berprogres, pinggang mereka berkurang, atau lingkar pinggang mereka berkurang, atau massa otot mereka naik, dan fat mereka turun. Catat dan laporkan secara transparan. Klien yang melihat progresnya teman-teman dari program yang kita buat tidak akan ragu memperpanjang kontraknya dengan result tersebut. Oke. Nah, teman-teman, sebenarnya menjadi uh, personal trainer yang berkualitas itu gampang banget teman-teman. Jadilah orang yang peduli dengan ruangan di lingkungan tersebut. Orang yang paling peduli adalah orang yang paling dicari teman-teman. Jangan uh, berpikiran untuk duit atau penghasilan. Kita berpikiran untuk progres mereka. Uh, Melihat progres mereka bagus itu kayak seperti mempunyai kesenangan sendiri teman-teman. Wah, result aku berhasil, coaching aku berhasil begitu. Dan mereka tidak akan pernah mau pindah ke PT lain kalau mereka sudah mendapatkan result dan berproses. Bahkan kalau misalnya ada PT yang personal trainer yang lebih murah atau lebih berpengalaman, mereka tetap akan memilih teman-teman. Jadi usahakan teman-teman tetap berprogres. Kalau bisa pesan saya sebelum melakukan coaching atau bertemu dengan klien, kosongkan gelasnya dulu. Jangan penuhin gelasnya dulu. Biar bisa kita sharing-sharing one on one bersama klien kita. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada teman-teman. Lebih dan kurang mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bagi teman-teman yang ada di sini bisa langsung saja ditanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan kepada Mas Ryan. Ini nanti masuk ke sesi diskusi. Nanti silahkan dari teman-teman yang jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan sama Mas Ryan bisa langsung di open mic saja lalu ditanyakan langsung ke Mas Ryan. Silahkan. Boleh, boleh. Yang mau bertanya boleh ditanyakan langsung saja. Karena ini masih banyak waktunya untuk diskusi, barangkali dari Pak Anton ada yang mau ditambahkan. Mungkin bisa jadi bahan diskusi atau bahan pemantik sehingga teman-teman bisa bertanya gitu, Pak Anton. Oke, Mas Raffi, makasih Mas Raffi. Halo Rehan. Halo Pak Anton, selamat pagi Pak Oke, Anton. terima kasih sudah mau gabung, mau sharing. Teman-teman yang belum hadir siapa ini ya? Apakah semua udah hadir ya? Yang siapa? Yang peserta di PPL 1. Tolong dong Nasif, itu cek Sif. Yang belum hadir siapa aja Sif? Tolong sebutin Sif. Nasif. Apa yang belum Tolong Nasif, tolong cek Sif. Itu di grup ini yang sudah join ini. siap? Yang belum ada teman-teman PPL 1 siapa? Albara, Bara, Yusnia Vera belum masuk, sama Vera masuk belum? Vera, Tia, Tias belum. Eh, Masuk Ver, belum. siapa? Sama Jeffrey Tapa udah ya? Tapa udah ya? Jeffrey Tapa udah? Sudah, Pak, sudah masuk. Langsung siapa? Heidi udah masuk ya? eh,
Ardiansyah. Oh, Hasim masuk belum Hasim? Asim ini saya, Pak. Oh, Hasim, oke. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk Rehan berkaitan dengan personal trainer? Ada, teman-teman? Belum. Rehan, uh, tolong nanti tanyakan ke manajemen ya, berkaitan dengan apakah ada peluang untuk magang dulu. Oh, baik Pak. Dan Kalau nanti mamanya, ya, nanti hubungi saya secepatnya aja sih, maksudnya. ya, Apa untuk saya plotting kan siapa kalau memungkinkan untuk bisa join di sana. Kalaupun boleh secara manajemen. Tapi kalaupun enggak kan sudah saya plotting di tempat lain juga. Gitu. oke Pak. Tapi Ntar setidaknya kalau ada kemungkinan ada satu mahasiswa di sana, ya nggak apa-apa. Nanti saya pilihkan yang terbaik dari hasil plotting nilai. boleh Pak. Ntar Rehan Nah, coba bicarain ke manajemen langsung Pak. oke. Rehan, Enggak saya Bapak? mau ya setidaknya tolong dikasih gambaran nih Rehan. Bukan di Hmm. sisi finansial saja ya, tapi Iya itu. Bapak. Nah, uh, sebagai seorang coach di di gym, itu kan Hmm. ada value-value lain ya, yang tentunya harus menjadi sebuah komitmen dari seorang coach atau PT itu. Maksudnya tolong selain tadi kamu sampaikan berkaitan dengan on time, Oh, empati, apakah ada spesifik yang lebih itu? Dalam artian bukan lagi nonton klien itu sebagai seorang objek, 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 tetapi apakah ada value yang lain yang mungkin nanti teman-teman atau kita semua sebagai seorang personal trainer itu bisa melihat bahwa bukan hanya hubungan sebagai hubungan bisnis di situ, ya, tetapi menjadi sebuah hubungan yang ini itu bukan hanya memperbesar otot, bukan hanya memperkecil otot, tetapi apakah ada value yang lain yang mungkin kamu selama mungkin hampir 4 tahun lah setidaknya. Setelah dulu saya dampingi 4 tahun lebih ya, 4 tahunan lah, 4 tahunan kamu masuk join di dunia personal trainer, itu apa yang bisa kamu temukan dan mungkin bisa kamu sharingkan untuk teman-teman di luar dari sisi finansial, di sisi apa tadi, on time, empatik tadi, gitu. Apakah ada yang lebih dalam lagi yang kamu temukan gitu, sehingga nanti bisa menjadi sebuah sharing pematik bagi teman-teman nanti yang akan baru mau join kan, ini posisinya dia teman-teman ini kan baru mau join di dalam proses dunia kerja di jadi seorang personal trainer. Silakan Ryan, mungkin oh ya bisa Bapak. sharing. Baik Bapak. Jadi ada beberapa value yang penting yang harus dimiliki sebagai personal trainer itu Bapak. Teman-teman, bukan sekedar cuman mengajarkan gerakan atau target goals mereka dan lain-lain. Ada beberapa value yang sangat penting sebenarnya. Komunikasi. Komunikasi dua arah teman-teman sebenarnya. Nah, saat melakukan coaching, itu kan kita tidak melakukan gerakan itu dalam 1 jam full ya teman-teman. Otomatis pasti ada jeda rest, recovery dan interval ya teman-teman. Nah, selama recovery-nya kita buat komunikasi itu dua arah teman-teman. Nah, karena kenyamanan mereka itu kan nomor satu teman-teman. Eh, Mau kita coaching sebagus apapun, komunikasi itu tetap nomor satu. Terus seperti mereminder mereka, care terhadap mereka. Tapi semua itu punya batasan, teman-teman. Seperti jangan masuk ke ruang privasi mereka atau bertanya soal privasi mereka, seperti kayak
kakak udah nikah belum, kakak udah punya anak belum, atau gimana. Jangan pernah bertanya soal privacy mereka, kecuali mereka yang sharing, terus kita eh, lebih terbuka sama mereka. Karena kalau komunikasi dua arah itu, karena mereka menganggap diri mereka itu seperti, wah, coach saya peduli nih terhadap saya. Dan jangan pernah kayak kita oversharing. Sebagai personal trainer kita harus bisa mendengarkan ya teman-teman. Tidak bisa seperti wah saya gini-gini kak. Jangan terlalu oversharing ya, karena kita sebagai personal trainer harus bisa mendengarkan. Jadi personal trainer itu bukan cuma coach ya teman-teman, kita harus jadi pendengar yang baik sama klien kita, harus peduli terhadap mereka, harus ngerti mood mereka, gimana hari-hari mereka sebelum datang ke gym. Nah, untuk care atau peduli terhadap mereka itu, karena kita tahu ya teman-teman, mereka datang ke gym itu karena mereka kan tidak suka ya nge-gym, tapi mereka membutuhkan gym karena untuk mencapai goals mereka itu mereka harus ke gym contohnya. Nah, untuk datang ke tempat itu, ke gym, mereka membutuhkan effort yang luar biasa teman-teman. Misalnya mereka kerja 9 to 5 dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, habis pulang kerja mereka harus ke gym. Nah, teman-teman harus bisa menyambut mereka, welcome dengan mereka dengan ramah ya teman-teman. Semisal klien saya tiba, saya sudah nunggu mereka di front office. Klien saya tiba, yang saya tanyakan pertama itu bukan, ayo latihan, kita ke sini. Boleh tanyakan dulu, halo Mas, gimana harinya? Capek nggak kerjanya? Udah makan apa belum? Nah, kita lihat dari sana. Jadi tidak langsung melakukan coaching ya teman-teman. Itu sangat penting sih menurut saya. Karena eh, kepedulian kita terhadap mereka itu walaupun kecil itu sangat dinilai oleh mereka teman-teman. Gitu. Komunikasi sih Pak, komunikasi sama peduli. Itu penting banget sih kalau menurut Rehan Pak. Oke, Rehan. Teman-teman, apakah ada yang mau didiskusikan sama Rehan? Silakan. Halo, teman-teman yang lain? Oke, kalau nggak ada, Mas Raffi, sebagai moderator, saya kembalikan Mas Raffi. Han, coba ditanyakan ya, Han ya. Makasih ya, udah Ya bisa Bapak, ya sharing. baik. Oke, Salam Rehan. yo, makasih, Baik. makasih. Ya, makasih Pak. Dari teman-teman nggak ada yang mau ditanyakan lagi kepada Mas Raihan? Boleh teman-teman tanyain aja kalau ada yang mau bertanya, kayak bagaimana sih bisa self branding gitu, kayak ngejual price kita dengan harga yang oke, padahal kita tergolong masih muda. Itu penting banget loh teman-teman sebenarnya. Oh iya Mas Raihan, kalau biar pemantik aja, biar nanti saya yang tanya dulu. Barangkali Oke, teman-teman habis itu ada yang tanya. Eh, Misalnya saya anggap aja saya mau ke gym, di mana saya di sana itu tuh belum sama sekali tahu gym itu bagaimana, cara menggunakan alatnya seperti apa. Jadi kan saya butuh personal trainer. Nah, paham. eh, itu kan pasti nanti ada beberapa pilihan kan dari Iya, untuk diberikan pilihan siapa saja personal trainernya. ya Nah, benar. bagaimana cara personal trainer untuk membuat sebuah track record yang bagus sehingga bisa kemungkinan besar dipilih oleh calon
customer. Oke. Nah, eh, biasanya Mas, kita tuh harus bisa branding ya teman-teman. Sebagai PT itu kita tuh harus bisa branding diri. Mau di sosial media, mau bagaimana, mau dimanapun kita harus bisa branding diri kita. Jangan pernah kaku terhadap klien kita. Seperti kayak misalnya ada beberapa pertanyaan seperti Mas, saya ada HNP nih. Gimana bisa nggak sih disembuhin? Apakah saya bisa latihan dengan kondisi HNP? HNP itu pinggang belakangnya teman-teman. Nah, itu sebenarnya kita bisa menjawab waktu posisi kita latihan sebelum sebelum untuk branding itu teman-teman. eh, Sebenarnya kalau misalnya untuk dipilih sebagai bisa dipilih terus kalau misalnya ada klien itu dari branding terus looks-nya harus diperhatikan teman-teman, penampilan dan lain-lain karena itu sangat penting kan. Dan achievement teman-teman itu sangat penting. Ada beberapa personal trainer, bukan beberapa sih, kebanyakan personal trainer di dunia fitness itu bukan berasal dari ilmu keolahragaan teman-teman. Nah, di situ teman-teman sangat diunggulin sebagai personal trainer karena tingkat kepercayaan mereka sangat tinggi kepada teman-teman. Contohnya saya saat ini saya berada di Fitness Plus. Mungkin di sana ada 9 coach, 9 personal trainer, tapi yang mempunyai achievement sebagai ilmu keolahragaan itu ada 2 orang, saya dan anak Win. Ada salah satu anak UNY. Nah, kami berdua lebih diunggulin karena kami mempunyai background pendidikan ilmu keolahragaan dibandingkan mereka yang cuman mengambil sertifikasi seperti Institute dan lain-lain atau APKI dan lain-lain karena teman-teman lebih diunggulin. Makanya sebenarnya fondasi untuk teman-teman itu udah bagus banget sebenarnya. Teman-teman udah belajar anatomi tubuh, terus fisiologi manusia. Nah, teman-teman tinggal mengarahkannya saja. Jadi saya pikir itu bakal jadi poin yang sangat penting sih untuk teman-teman sekalian. Jangan pernah takut untuk bersaing dengan mereka. Karena yang dicari sama mereka itu bukan PT yang badannya bagus atau badan yang kayak besar, bagus gitu, bukan. Mereka yang cari bagus seperti penampilan, looks, achievement, dan lain-lain. Komunikasi sih yang paling penting. Itu sih yang paling penting, Mas Raffi. Oke, Supaya berarti kan kalau di highlight kan berarti ada komunikasi dan juga ada achievement. Nah, kalau yes. untuk komunikasi kan tentu itu bisa ditingkatkan dari berjalannya waktu ya Mas ya. Dari itu Ya, kan Mas. pasti butuh pengalaman juga. Nanti dari magang ini mereka juga bisa mendapatkan pengalaman dari situ. Tapi kalau untuk achievement sendiri, bentuk achievement seperti apa yang bisa digunakan untuk sebagai branding dari calon PT? Kira-kira achievement seperti apa yang mungkin bisa mereka kumpulkan dari sekarang mumpung mereka belum lulus, mereka mumpung masih belum magang ini, kira-kira apa yang perlu mereka persiapkan untuk bisa dapat achievement yang bisa untuk jadi branding ketika jadi PT besok? Oh ya, eh, achievement yang paling penting itu menurut saya soal cedera sih Mas. Cedera atau terapi. Jadi kita yang biasa menangani menangani cedera itu sangat diperlukan ya sebenarnya Mas. Karena yang datang untuk join eh, personal trainer itu yang mau ngambil sesi PT itu bukan yang pengen badannya besar semua Mas. Dan kebanyakan 80% yang datang ke gym itu yang memakai jasa personal trainer itu yang punya kendala, punya problem terhadap mereka. Dan rata-rata klien saya itu 70% lansia dan mempunyai problem seperti HNP, osteo, terus ACL dan lain-lain. Karena mereka tidak berani untuk melakukan weight training sendiri. Nah, untuk teman-teman, untuk achievement-nya itu mungkin bisa dari massage atau uh, penanganan cedera
atau belajar tentang anatomi tubuh. Itu sangat diperlukan teman-teman. Kayak ada saya dulu ikut punyanya Pak Julius kalau nggak salah. Itu terapi massage itu sangat penting. Jadi otomatis member datang, posisi di gym saya saat ini di front office ya Mas, itu ada beberapa coach, 9 coach, dan di sana ada profil kami masing-masing Mas. Jadi setiap member kita datang, setiap klien member yang mau ngambil sesi PT datang, mereka pasti melihat profil kita masing-masing. Wah, di coach ini ada penanganan cedera nih, atau rehabilitasi yang bagus nih. Saya pilih coach ini deh. Sedangkan kebanyakan PT itu mereka lebih mementingkan seperti achievement seperti reinstitute atau APKI. Sebenarnya itu nggak terlalu important sih kalau menurut saya. Lebih penting penanganan cedera. 80% yang datang ke gym mempunyai suatu problem seperti cedera dan lain-lain. Jadi untuk teman-teman lebih banyak nyari achievement soal cedera gitu. Kalau soal masa otot atau dan lain-lain, teman-teman udah pasti tahu deh, karena kan itu pelajaran yang basic di dalam pelajaran kampus ya teman-teman. Gitu, Mas Raffi. Oke, jadi titik poin nilai jualnya kan pasti ada di penanganan cedera ya, Mas ya. Yes, benar. Betul. Kalau yang penguatan pembesaran massa otot dan lain-lain kan pasti semua PT juga punya basicnya kan ya, Mas ya. Iya, Tapi benar. belum tentu semua bisa melakukan penanganan cedera. Cedera, Nah, benar. itu poinnya teman. Karena yang datang ke gym itu rata-rata Mas punya problem yang tidak terselesaikan oleh mereka. Dan kebanyakan itu kayak ya sorry ya, kayak ada yang klien saya yang ACL tapi mereka tidak berani ke gym karena takut makin parah, padahal kita punya penanganannya bisa kita lakukan dengan baik. Jadi kita lebih diunggulin dibandingin personal trainer yang lain. Oke, dari teman-teman sendiri ada yang mau ditanyakan? Mumpung ada Mas Raihan ini, di mana Mas Raihan juga pasti punya banyak pengalaman di gym. Tadi udah kita dapat insight bahwa salah satu nilai jual yang bisa dipakai teman-teman untuk branding itu adalah salah satunya itu tuh penanganan cedera. Yang dulu kalau sekarang kalau di Info itu tuh yang penanganan cedera itu siapa? Pak siapa? Julius. Pak Julius, Pak Julius yang masak gitu kan, Pak Julius gitu. Wah, itu sangat penting banget Mas menurut saya. Iya. Itu bisa untuk bisa teman-teman mungkin jadi salah satu nilai jualnya dari kalian gitu. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan ke Mas Raihan? Oh iya, ini dari Pak Febri juga ada pesan teman-teman. Tadi udah di note juga. Kalau misalnya nggak ada yang tanya nanti nilainya maksimal kayaknya amin deh. Atau kayaknya B ya kayak. Kayaknya B kayaknya. Oh. Jadi Ayo. teman-teman mending nanya deh. Nah, boleh Bara nanya Bara. Gas. Nah, Bara. Halo Bara. Halo Mas Raffi. Bang mau nanya Bang, Mas Iya, Rehan, boleh, Kak Bara. Rehan. Iya mungkin gini kurang lebihnya ya, kan kita mungkin kuliahnya itu sebagai personal trainer ya, kalau bisa dibilangnya itu apa namanya, spesialis atau apa, konsentrasi. Nah gini Konsentrasi Bang, kalau spesialis. iya betul. Kemudian kalau misalnya kita ketika masuk di dunia gym atau mungkin bentar Bang, gugup sekali saya. Nggak apa-apa. Terus misalkan, nah tidak semua orang itu kan bisa mengikuti seperti sekolah apa namanya itu mengikuti biar mendapatkan apa sertifikat personal trainer kan Bang. Nah itu kalau bisa diketahui juga itu lumayan mahal kan ya Bang ya. Tapi dengan kita memiliki pengalaman di dalam dunia kebugaran ini, menandakan bahwa kita ini paham nih dengan ya kurang lebih 80% dari dunia gym itu kita paham dari cara menggunakan alat, otot apa yang kena, terus
dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya itu bagaimana meyakinkan member itu kalau kita juga ini bisa menjadi pelatih itu, even kita tidak punya sertifikat itu, Bang. Gitu aja sih, Bang. Oke, oke, oke. Nah, teman-teman, Albara ini teman kerja saya dulu nih awal-awal nih. Masih di Argo Fitness ya, Bar. Nah, bagaimana cara meyakinkan member, klien kita kalau kita tidak mempunyai sertifikasi itu? Benar nggak, Bar? Iya, Bang, bener, Bang. Sebenarnya kita balik lagi sih, Bar. Kalau itu tergantung brandingan kita ya, Bar. Klien kita bakal nge-reach out kita. Itu bakal dari brandingan kita, Bar. Albara bisa, walaupun kita tidak mengambil sertifikasi tersebut ya, karena lumayan ya dengan price tinggi tersebut. Tapi kita punya fondasi yang sangat kokoh, yaitu pendidikan kita. Nah, untuk klien kita, gimana sih cara ningkatin trusting gitu? Nah, member kita itu orang awam ya, tidak tahu tentang olahraga, tidak tahu tentang otot, tidak tahu tentang cara penanganan cedera. Otomatis eh, panutan dan orang yang dipercaya itu coach yang sendiri. Nah, tergantung cara Albara menyampaikannya. A yang Bara bilang, dia pasti ngikutin percaya karena kita sebagai coach dia. Nah, dari branding kita juga bisa udah nge-share nih, Bar. Eh, Contohnya dari brandingan, cara brandingan itu yang pertama itu supaya meyakinkan mereka itu seperti kita tag video, kita tulis kendala mereka, problem mereka gimana. Dari problem, misalnya nih ada klien kita yang HNP misalnya, HNP. Nah, kita ada satu klien yang HNP. Nah, kita branding mereka, Bar. Otomatis nanti member-member lain yang punya kendala di HNP bakal nge-reach out Bara. Pasti mereka percaya, wah ini eh, dia udah pernah ngelatih HNP dan resultnya bagus, hasilnya bagus. Otomatis kepercayaan mereka pasti jauh di atas Bara. Apapun yang Bara bilang, mereka bakal percaya. Gitu loh. Jadi tergantung dari cara kita eh, branding, nunjukin hasil kita. Wah, saya punya klien nih, udah skoliosis dan skoliosisnya udah beres nih, udah alhamdulillah udah balik ke posisi normal punggungnya, skoliosisnya udah balik ke posisi normal. Dan itu menjadi poin penting untuk Bara untuk nge-show off ke mereka kalau ini loh result aku, ini loh hasil dari aku sendiri. Tunjukin sama mereka progresnya gimana, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Otomatis mereka yang ngelihat story atau brandingan Bara bakal nge-reach out Bara gitu. Oh iya, baik, siap, Bang, terjawab. Ya, Oke, dari Bara sudah ada yang mau tanya lagi? Barangkali itu nanti eh, dari Bara sudah tanya, dari yang lain teman-teman ada yang mau tanya? Sudah sekalian nunggu teman-teman yang lain nanya, tak tanya lagi Mas. Ini pertanyaan yang sekilas lewat. boleh. Kalau Mas Raihan sendiri kan enggak, untuk brandingnya sendiri ada branding di luar dari gymnya atau misalnya contoh branding di sosmed gitu-gitu ada nggak Mas? Pasti dong Mas, harus itu Mas. Nah, coba di sharing tips tuh Mas kayak kenapa itu pertama kenapa branding sosial media itu perlu, yang kedua branding seperti apa yang dimiliki oleh Mas Raihan supaya bisa nge-reach out untuk calon-calon member. Nah,
brandingan yang pertama itu ya otomatis dari Instagram, TikTok dan lain-lain atau WhatsApp. Karena brandingan itu contohnya saya branding dari Instagram. Apa sih yang saya poin penting yang saya branding itu? Poin penting yang saya branding itu sesuai dengan achievement saya. Apa yang saya punya. Misalnya saya sebagai personal trainer dan juga sebagai atlet ya teman-teman. Saya branding sebagai atlet. Yang saya branding itu bagaimana sih cara ningkatin massa otot lebih baik dan efisien dan menjadikan badannya itu proporsional. Apa saja sih yang harus diperhatikan? Nah, saya branding, saya tag konten seperti latihan saya, menu latihan saya, dan setiap hari selalu pasti saya kontennya saya up. Setiap hari pasti saya bikin konten terus. Jangan pernah story saya sampai kosong gitu teman-teman. Story sampai kosong gitu teman-teman. Karena otomatis algoritma dari Instagram, TikTok kalau misalnya kita algoritmanya tentang gym itu bakal muncul ke orang yang suka gym atau mereka yang lagi cari problem masalah mereka di sana. Berarti algoritma kita muncul paling atas terus teman-teman. Nah, poin penting atau poin yang kita unggulkan itu kita tunjukin. Otomatis banyak yang bertanya-tanya nih ke kita seperti kayak gimana sih Mas caranya biar gini. Saya sudah 4 bulan, 5 bulan nge-gym tapi belum ada progres sama sekali. Nah, otomatis mereka nge-reach out kita. Itu sangat penting teman-teman. Nah, tinggal teman-teman cara maintenance-nya. Jadi kalau misalnya brandingan kita bagus, pasti mereka bakal lebih suka kayak selalu melihat brandingan kita. Misalnya brandingan kita dapat di mereka, kayak misalnya ada yang reach out misalnya dari brandingan saya, itu tuh bakal jadi poin emas sih menurut saya, karena itu bisa dapat referral, paling banyak referral itu teman-teman. Saya bahkan ada 4 keluarga dan empat ini keluarganya sama saya semua. Ada yang satu keluarga berenam, bertujuh. Nah, semua itu dari referral. Dari coach, teman saya pengen join PT nih. Pasti karena brandingan kita bagus kan. Otomatis mereka lebih mempoinkan kita lah sebagai personal trainer mereka gitu, teman-teman. Karena brandingan sama branding sih menurut saya yang paling harus diutamain teman-teman, karena kita kan tidak bisa kayak ada namanya gym floor, kita nge-reach out satu-satu orang, karena tidak semua orang yang di gym floor itu mau ngambil sesi PT. Mereka kan kebanyakan udah paham atau pengen latihan sendiri. Jadi kalau untuk gym floor itu bukan nol sih, kayak palingan 2-5% bakal ngambil sesi PT. Tapi yang rata-rata yang reach out kita di brandingan kita itu 80-100% bakal ngambil sesi PT sama kita. Gitu. Oke, jadi berarti dengan konsisten, betul, konsisten nge-branding di sosial media pasti juga akan mendorong algoritmanya sehingga akan membantu mencari calon-calon yang akan menggunakan PT ya Mas ya. Iya benar Mas. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi ke Mas Ryan? Ini sekaligus saya mengingatkan untuk teman-teman yang join sesi Zoom, ini nanti setelah nanti acaranya ini sampai jam 11.30. Nanti setelah selesai sesi paralel ini, nanti akan kembali ke main room untuk melakukan presensi dan juga penutupan oleh moderator. Nah, tapi kan ini masih ada berapa nih? 1,5 jam ini. Jadi 1,5 jam. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mumpung ketemu sama Mas Raihan. Ada yang tanya? Boleh silakan Mbak Tias.
Sebelumnya terima kasih sudah diizinkan untuk bertanya ya. Mohon maaf banget sebelumnya kan saya juga baru join ya tadi 9:30 itu karena emang lagi perjalanan ke kampus. Mungkin banyak banyak informasi atau apa yang ketinggalan dari saya gitu. Jadi pertanyaan saya tuh sebenarnya hal yang saya agak takutin ya kalau buat nanti magang di tempat gym gitu. Mungkin dari Mas Rehan itu pernah nggak sebelumnya mengalami atau menghadapi member yang kayak komplain atau yang nggak disiplin atau bahkan dia tuh kayak agak meremehkan kemampuan kita karena kan statusnya masih mahasiswa magang ya. Nah, mungkin kalau sempat pernah mengalami bagaimana cara mengatasinya secara profesional. Oh, oke. Terima kasih. Ya. Nah, kalau Tia salam kenal sebelumnya, gimana cara nanganin klien yang rewel atau yang selalu komplain terhadap kita? Nah, untuk hal tersebut aku udah pernah ngalamin sebelumnya untuk awal-awal menjadi personal trainer ya, karena ada beberapa orang yang problematik ya. Nah, cara kita menanganinya, eh, kita tunjukin dulu nih, karena ada istilah kata tak kenal maka tak sayang. Kita nggak tahu orang ini aslinya judes karena mereka kan tidak terlalu kenal atau tidak terlalu dekat sama kita. Nah, tergantung cara kita mendekatkan diri kepada mereka, Mbak Tias. Balik lagi harus kita harus lebih peduli terhadap mereka. Kita harus reach out mereka. Contohnya dulu itu awal pertama saya jadi personal trainer di Fitness Plus, saya dapat oma-oma. Nah, oma-oma ini udah umur 60 dan dia emang rewel banget, selalu komplain, terus tidak mendengarkan arahan saya. Nah, untuk orang yang seperti itu, kita harus bisa sabar, menjelaskan, bertahap. Mereka itu tidak bisa memproses omongan kita 100%. Ada step by step. Jadi harus kita jelaskan dulu pada mereka, kayak misalnya kita selalu reminder. Misalnya nih, saya ada problem. Dia komplain, misalnya, kok saya latihan sakit terus sih badan saya, kok terjadi DOMS terus sih badan saya, jadi saya malas nge-gym karena pegel-pegel. Padahal dia itu latihan 1 kali seminggu apa 2 kali seminggu. Nah, kita bagi tips ke mereka, Ibu kalau bisa latihannya 4 kali 1 minggu, dalam 2 minggu itu pegel-pegelnya pasti bakal hilang, tidak akan muncul lagi kecuali ibunya menaikin resistance dari program latihannya tersebut. Jadi untuk awal-awal emang pegel-pegel, tapi so far lama-kelamaan bakal hilang. Jadi kita harus bisa menjelaskan secara sabar sih menurut aku, karena kan setiap kepala itu kan beda-beda ya. Ada yang keras kepala, ada yang cuek, ada yang selalu komplain. Kita tuh harus bisa menjelaskan pelan-pelan kepada mereka. Otomatis mereka bakal ngerti nih, tapi bertahap gitu loh, harus sabar. Dan setiap latihan, setiap hari kita reminder, Bapak, Ibu, besok latihannya gini-gini ya. Kita kasih menu latihannya dulu. Aku biasanya seperti itu. Jadi sebelum latihan, misalnya latihannya besok nih, hari ini udah aku share nih menu latihannya, Ibu menu latihannya gini-gini ya. Aku kasih menu latihannya, habis itu aku kasih tips di bawahnya. Besok latihannya seperti gini ya, jadi temponya harus diperbaiki, yang kurang-kurangnya harus diperbaiki, diperjelas lagi. Otomatis mereka bakal lebih paham dan lebih dekat dengan kita, karena wah, anaknya peduli dengan kita, wah, coach saya peduli terhadap saya. Otomatis mereka bakal ngebuka diri sih. Gitu, Tias. Nah, jadi intinya kita harus banyak-banyak sabar ya Kak ya. Itu poin penting sih, namanya di dunia kerja ya. Kita harus sabar menghadapi klien kita gitu loh. Jadi jangan sampai kita kayak berpikiran, orang kayak gini malas banget aku ngajarnya, terserah dia lah.
terserah mereka aja, aku malas. Jangan sampai seperti itu. Malahan orang-orang yang seperti itu bakal ngambil sesi PT-nya bakal bertahun-tahun, 8 tahun, 10 tahun bisa sama kita. Karena mereka tidak mungkin bisa percaya sama PT lain dengan kepribadian mereka. Gitu. Baik. Mas, Mas selama menjadi PT itu lebih banyak dapat member yang muda, dewasa atau yang udah lansia, Mas? Nah, kebanyakan yang aku dapat sekarang eh, kembali lagi itu terhadap achievement aku ya. Dan rata-rata yang aku dapetin sekarang ya lansia, itu pasti. 50% lansia, 25% itu bisa yang punya problem, banyak banget yang punya problem, banyak banget yang punya riwayat penyakit, dan 25% lagi ya anak muda, mau cewek, mau cowok gitu. Kebanyakan yang lansia sih karena program yang aku buat itu, program yang aku branding itu ya yang lansia sama punya riwayat cedera. Mereka bakal lebih nge-reach out kita gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rehan sharing-sharingnya. Semangat ya, kalau ada problem nanti boleh share-sharing aja, nggak apa-apa, aman. Siap. Terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Yang lain ada yang mau tanya lagi? Saya. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Vera dulu ding, Mas. Oh yaudah, ayo Vera dulu. Ya, terima kasih sebelumnya. Izin saya mau bertanya, Mas. Eh, Cara memotivasi klien buat atur pola makan itu gimana ya, Mas? Apalagi dia itu masih umur 20 tahun dan dia itu agak gemuk atau obesitas. Karena dia itu ngejimnya disuruh orang tua, jadinya kesannya tuh dia tuh kayak terpaksa gitu loh, Mas. Nah, jadinya dia itu bisa dibilang mut-mutan. Eh, dan dia itu cewek ya. Terus eh semisal kalau saya jadi PT dan goalsnya itu dia tidak tercapai karena pola makan dia, itu kita eh, ngomongnya kan harus apa ya, kesannya tuh enggak kayak eh, ngasih Nggak ada fakta yang result gitu keras ya. gitu loh maksudnya. Maksudnya tuh biar dia tuh paham gitu loh. Oh, aku tuh harus gini loh. Aku tuh harus jaga pola makan yang gini loh, kayak gitu. Tapi tuh dia tuh karena terpaksa, karena orang tua. Itu tuh kita harus gimana? Nah, oke. Oke, Vera. Salam kenal sebelumnya, Vera. Makasih udah bertanya, Vera. Nah, bagaimana cara ngehandle klien yang tidak niat latihan, tapi karena disuruh orang tua mereka ya. Nah, ada beberapa orang yang mengambil sesi PT itu bukan cuman kita menyuruh mereka mengangkat bebannya, Vera. Jadi ada beberapa tipe orang yang mengambil sesi PT itu karena motivator, karena kita itu sebagai motivator ya. Jadi beberapa orang itu sengaja, mereka mereka sebenarnya udah paham, sebagian besar sudah paham soal exercise ya. Sebagian besar mereka udah paham latihan. Nah, tujuan mereka mengambil sesi PT itu biar termotivasi. Nah, tergantung kita nih cara motivasinya gimana. Ada beberapa unsur kayak cara memotivasi itu berbeda-beda ya. Eh, Kalau aku biasanya cara memotivasi mereka itu, aku selalu chat mereka di luar jam latihan mereka. Mungkin misalnya eh, kita sudah ngasih menu diet, eh, apa yang harus dimakan dan lain-lain. Aku selalu bilang sama klien aku, eh, sorry ya kalau misalnya aku rada bawel, harus ngechat tiap saat. Mungkin satu hari itu aku bisa ngechat 3 sampai 4 kali, dari pagi, siang, sore, malam. Aku selalu ngechat seperti misalnya harapan, misalnya Kak Vera klien aku,
aku selalu ngechat lagi, Kak Vera, gimana sarapannya hari ini? Apa aja sih menunya? Boleh kirim nggak fotonya ke aku pengen lihat. Nah, dia kirim nih fotonya sarapan dia. Misalnya dia sarapan, eh, sarapannya kayak dirty food gitu. Kayak nasinya lebih banyak gitu. Nah, aku selalu bilang, Kak Vera, tolong besok makanannya udah bagus. Udah bagus banget makanannya, tapi porsinya agak dikurangin sedikit ya. Ntar kalau bisa masak sendiri ya, minyaknya dikurangin ya, kayak natriumnya sama gulanya dikurangin ya. Ntar siangnya aku reminder lagi gimana, udah mau makan siang apa belum. Selalu di reminder mereka. Dan saat latihan beri motivasi lebih. Ayo, Alvera udah bisa nih, kayak bagus nih progresnya. Ini loh, kalau di tempat aku ada InBody ya. InBody itu kayak penghitungan massa otot, terus kadar lemak dan kadar air dan lain-lain di InBody InBody miliknya Fitness Plus. Aku selalu sebulan sekali aku cek. Ayo Kak, misalnya Kak Vera ya. Ayo Kak Vera bisa. Bulan lalu kurang eh, udah kurang 3% nih masalah lemaknya. Bulan ini targetin di atas 3% ya, 5%. Aku selalu support kok Kakak. Jangan pernah kayak sendirian mikir kayak wah progres aku pelan. Setiap orang tuh punya progres Kak Vera. Jadi Kak Vera itu harus bisa maintenance-nya. Ntar aku bantu deh, kayak aku selalu reminder, nggak apa-apa kok, chat aja aku. Selagi aku bisa balas, aku pasti balas chat Kak Vera kok. Gitu. Open lagi terhadap kita, otomatis mereka termotivator oleh kita. Gitu, Kak Vera. Harus bisa nge-treat mereka. Gitu. Oh, oke Kak. Paham. Berarti ya kita juga kayak yang Tias bilang tadi, kita harus sabar-sabar aja nggak sih? Selalu nge-reminder ya gimana caranya biar dia juga sadar dia goalsnya itu mau apa, kesehatannya juga mau gimana gitu. Ya, itu balik lagi sih ke diri dia sebenarnya. Tapi kita sebagai coach itu sudah membantu mereka, memotivasi. Tapi tergantung dari mereka sendiri. Kayak mana cara mereka nyikapinya ya. Kalau kayak udah terlalu over kayak gitu. Oke Kak Rehen, paham. Terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Oke, lanjut itu ada Hasim. Boleh langsung ngobrol aja sama Mas Raihan. Kenalkan nama saya Asim, Kak Raihan. Halo, Asif. Salam kenal. Nah, ini Kak, saya sebenarnya masih berhubungan dengan pertanyaan Bara tadi, kurang lebihnya sama cara meyakinkan ke member itu kita sebagai PT. Pertanyaan saya, bagaimana kalau kita sebagai PT itu iconic look-nya, badannya tidak kekar lah istilahnya Kak. Nah, peryakinkan dari body tidak usah jauh-jauh Kak. Contoh saya sendiri aja kurus gitu. Gimana Hmm. itu yakin aku bisa melatih gitu Kak. Gimana putus-putus tadi? Sorry. Ini Kak, apa? Saya ulang. Pertanyaan saya itu bagaimana cara kita meyakinkan ke member itu kalau kita itu bisa melatih. Sedangkan dari ya dan kita kelihatan tidak lah istilahnya. Eh, Jadi juga masih Kak. Nah, gimana sih biar member itu yakin kalau aku tuh bisa melatih Kak? Oke. Nah, halo Asim. Gimana sih biar mereka itu percaya padahal kita tidak mempunyai postur yang baik, bukan baik ya, yang oke menurut aku. Nah, karena kalau menurut aku kalau postur itu nomor dua ya, Hasim. Postur itu nomor dua. Yang pertama itu achievement. Dari mana Hasim belajar, dari mana apa aja yang Hasim pelajari itu sangat penting. Cara menyampaikannya terhadap mereka itu sangat penting. Jadi dengan posisi badan tidak yang oke atau tidak yang kayak koker, tapi bisa meyakinkan mereka, tunjukkan achievement kita, tunjukin apa yang kita punya.
Jadi mereka itu bakal percaya terhadap kita karena apa yang ilmu yang kita punya itu lebih oke daripada ilmu yang orang badan yang lebih gede punya. Kebanyakan coach di luar negeri itu Hasim, coach personal trainer ya, badan mereka lebih kecil dibandingin klien mereka. Karena tidak semua PT itu harus mempunyai badan yang gede, kecuali atlet ya Hasim. Sebagai personal trainer kita cukup mempunyai badan yang proporsional untuk meyakinkan mereka. Nah, tunjukkan apa yang kita pelajari di kuliah. Terus komunikasinya harus lebih jelas terhadap mereka. Cara meyakinkannya harus bagus, Hasim gitu. Jadi nggak perlu harus badannya gede terus berotot kayak gitu, enggak sih Hasim. Balik lagi komunikasi harus penting. Cara kita menyampaikan, dan kebanyakan itu PT personal trainer yang badannya gede-gede atau atlet itu nggak bakal bisa coaching karena ada beberapa faktor yang menghambat mereka untuk coaching. Contoh salah satunya pengetahuan mereka. Mereka tidak tahu cara penanganan ya contohnya tadi cara penanganan yang punya riwayat penyakit. Mereka cuma tahu cara penanganan diri sendiri. Jadi so far orang pintar, orang yang berpikiran jernih atau bagus, mereka pasti nyari PT yang pengetahuannya luas, bukan badan yang keker gitu Hasib. Jadi jangan pernah kayak insecure terhadap diri sendiri, yakin sama diri sendiri, sampaikan apa yang kita tahu, jelaskan apa yang kita tahu gitu. Jangan pernah kayak aduh aku malu kayak gitu. Jangan. Gitu Hasib. Pak, makasih motivasinya. Mungkin saya lebih percaya diri nanti ke depannya. Harus karena kalau misalnya kita nggak percaya diri, kita nggak bakal bisa jual sesi PT kita, Hasim. Pasti. Terima kasih, Kak. Ya, pasti sama-sama. Oke, dari yang lain ada yang mau tanya? Oke, Jeffrey Alim Tapa. Gas, langsung saja. Selamat siang, Kak. Yang Alim. Izin bertanya, saya Jeffrey Alim Tapa. Ya. Soal melatih atau menjadi PT di dunia gym, contohnya ya yang nggak jauh-jauh ini yaitu magang ya, Kak. Iya, Kita kan benar. konsentrasinya PT. Tapi saya sendiri masih merasa kurus. Menurut Kak Rehan, apa ya yang perlu saya fokuskan dulu? Nah, Alim sebenarnya kalau kondisi sekarang ini misalnya posisi badan Alim kan misalnya kondisi badan kita kurang mendukung nih Alim. Ya, iya Kak. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, sebelum kita meyakinkan orang ya Alim, klien kita berprogres ya. Maksud aku tuh kita harus bisa menunjukkan bukti. Kayak misalnya Alim dengan berat badan 50. Iya. Kita dalam waktu 3 bulan ke 58 apa 60. Itu udah oke banget, tapi tidak harus besar badannya Alim. Yang penting berproses. Oh ya. Nah, Alim bisa tunjukkan itu sebagai result ke mereka. Kak, saya ini loh bikin program untuk diri saya sendiri dengan kondisi badan saya sekarang sampai seperti ini dalam waktu 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi mereka itu butuhnya hasil, bukan kayak looks gitu loh. Jadi tunjukin aja hasilnya kepada mereka kayak saya bisa loh, masa kakak nggak bisa? Oh iya. Saya bakal bisa bantuin kakak. Jangan pernah kayak malu gitu loh terhadap postur badan kita. Dan selama proses kita, misalnya baru awal ya untuk jadi personal trainer. Iya Kak. Nah nanti selagi berjalannya waktu, otomatis Alim harus bisa menyempatkan latihan untuk bikin program untuk diri sendiri. Oh iya. Jadi berproses gitu loh, Alim. Nggak harus jadi PT langsung badan yang gede, nggak harus. Iya. Jadi PT itu berat badan aku kemarin di 50. Oh.
Gitu. Ya. Terima kasih Kak. Siap, Alim, sama-sama. Ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Boleh, langsung saja. Ayo, Hedi ganteng. Selamat siang Kak, Halo, selamat siang. saya ingin bertanya, kan nanti kan apa kita magang kan, kalau yang udah bekerja pasti magangnya di tempat dia bekerja kan Kak. Kalau yang kita belum bekerja itu pasti nanti ditentukan oleh pihak kampus. Ya, benar. Nah, kalau boleh tahu, nanti kalau kita setelah magang itu, apakah ada kesempatan tuh direkrut jadi personal trainer di tempat magang yang udah ditentukan oleh pihak kampus tersebut atau kayak mana Kak? Oh ya, tentu. Kita pasti lebih diunggulkan, Heidi. Heidi ya. Iya Kak. Itu bakal kita pasti lebih diunggulkan, Heidi. Aku sharingin bentar ya. Aku pertama kali magang itu kemarin waktu PPL, aku di hotel sekarang namanya Loman. Eh, Prime Hotel, Prime Plaza Hotel. Dulu namanya Prime Plaza Hotel di Jalan Gejayan. Dan aku itu waktu magang itu selama 2 bulan. Nah, kita tunjukkan kualitas kita, Hedi. Entah itu dari pengetahuan, komunikasi, atau yang lebih kita unggulin. Kita tunjukin, kita optimalkan selama kerja. Nah, itu manajernya pasti mencatat atau ngelihat cara kinerja kita ya, Hedi. Itu bakal jadi poin unggul. Dan aku, alhamdulillah, waktu after di Prime Plaza Hotel itu aku dipanggil sama manajernya untuk lanjut kerja di sana karena dia berpikirnya kalau misalnya aku punya kesempatan untuk berkembang di sana. Nah, mereka pasti lebih nyari orang yang kelihatan udah ada hasilnya dibandingin orang harus nyari orang baru gitu loh, Hedi. Makanya Hedi lebih diunggulin di sana. Jadi otomatis mereka bakal ngekontak Hedi. Kalau misalnya mereka belum ngekontak, Hedi bisa nge-reach out mereka lebih dulu dibandingkan mereka. Kak, misalnya, Kak, after aku PPL, aku boleh nggak kerja di sini? Ada kesempatan nggak ya, Kak? Apa salahnya bertanya sebenarnya pada mereka, gitu, Hedi. Dan kalau menurut aku sih, lebih dengan kondisi Jogja sekarang di dunia industri personal trainer, itu sangat gokil banget sih menurut aku, Hedi. Aku sampai nggak mau balik ke kampung halaman aku karena menurut aku Jogja, bukan Jogja aja sih, kayak orang-orang udah pada care sama kesehatan mereka, udah jadi lifestyle untuk mereka. Jadi menurut aku untuk PT, personal trainer, jobs di Yogyakarta keren banget sih menurut aku, better banget sih menurut aku, apalagi untuk jenjang karir setelahnya gitu. Jadi Heidi bakal bisa after magang, kalau saran aku eh, cari beberapa gym yang oke, masukin CV ID di sana. Jangan pernah kayak takut untuk eh, memulai kerja itu, tapi berani untuk memilih tempat. Gitu, Heidi. Oh, bagus, Kak. Terima kasih ya Kak. Siap. Lucu sih. Ada lagi yang mau tanya terkait. Nah, oke, ada dua orang yang mau tanya tuh. Satu dulu, Najib dulu. Atau siapa dulu ya? Ya Najib dulu deh. Oke, Oke. Najib. Assalamualaikum sebelumnya Mas Rehan. Waalaikumsalam. Ini saya Nazif. Ya, Nah, salam kenal, Azif. Mas Rehan bilangnya apa? Mas Rehan lumayan banyak dapat apa? Klien yang punya riwayat penyakit Yes. gitu. Nah, itu cara terbaik buat ngatur polanya gimana ya? Terus apa ya?
terutama sekarang kan banyak tuh yang hidupnya kurang sehat, makanya food gitu apa awal pertemuan kita perlu berkomunikasi atau bertanya tentang pola hidupnya dulu gitu. Iya benar harus. Apalagi kalau misalnya Mas, kita dapat klien yang cederanya Parah. lumayan parah gitu. Itu cara yang baik buat pola latihannya itu gimana ya Mas? Mas, eh, aku share sedikit ya Nafis, bagaimana cara nanganin kalau misalnya eh, punya riwayat penyakit yang lebih parah ya, agak parah ya. Aku biasanya sebelum eh, menawarkan sesi kepada mereka, aku trial dulu nih, eh, mereka yang latihan, aku trial ajak ketemuan atau datang dulu ke gym, ngobrol berdua dulu. Aku catat poin-poin yang kendala di mereka. Nah, aku biasanya kalau misalnya ada beberapa ada klien aku, dia itu punya hernia, cewek, ibu-ibu di umur 58 tahun punya hernia. Habis operasi hernia. Gimana cara aku nanganinnya? Eh, aku stopin dulu nih, kayak kasih aku waktu jeda 1 minggu untuk belajar ya. Aku nggak tahu apa itu hernia, bagaimana cara penanganannya, tapi aku tahu basic gerakannya, kayak wah misalnya squat squat sama deadlift itu otomatis otot core-nya bakal nahan, otomatis hernia bakal kambuh kalau misal aku kasih itu. Jadi aku tahu gerakan apa aja yang uh, otot core-nya tidak bekerja terlalu maksimal. Nah, yang aku pelajari lagi itu apa sih hernia, apa sih gimana ya, apa sih itu hernia, apa sih kayak bagian-bagian hernia itu. Nah, kalau misalnya hernia bagian bawah itu baru dioperasi ya, otomatis aku suruh mereka dulu nih untuk bertanya kepada dokter mereka. Boleh ditanyain dulu Kak ke dokternya, apakah udah boleh latihan beban weight training apa belum. Karena sebelum kita memulai itu, kita harus meminta izin kepada dokter mereka. Boleh nggak latihan beban atau gimana gimana ya. Nanti dokternya itu bakal ngasih tahu kamu nih, kayak jangan gunain beban yang berlebihan dulu, fokus dulu sama eh, gerakan-gerakan yang eh, fokus dulu sama gerakan-gerakan yang menghindari bagian hernianya. Nah gitu, biasanya aku nggak berani ngambil keputusan karena itu resiko terlalu besar. Kalau bisa kita konsultasi dulu ke mereka, suruh mereka konsultasi ke dokter mereka. Gitu, Nazif. Jangan ngambil tindakan langsung. Oke. Jadi kita perlu Yes, belajar belajar. tentang cedera yang dialaminya gitu. Yes, benar. Oke Mas. Thank you Mas. Siap, sama-sama Nazif. Ada yang mau tanya lagi? Tadi di save up. Nah, boleh gas langsung aja tanya. Halo pagi Mas Rehan. Halo, pagi. Mungkin ini pertanyaan saya itu masih ada hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya tadi ya, atau pertanyaan si Mas Nazif. Yaitu mungkin sama-sama yang soal membuat program latihan ya Mas. Yes. Kalau saya ini itu gimana sih caranya, bedanya itu kalau apa yang Mas Nazif itu kan untuk yang cedera atau kalau saya itu untuk yang semua goals itu Mas. Kita kira-kira itu hal apa aja yang perlu diperhatikan dalam membuat program latihan untuk beberapa goals gitu, atau apa ya, atau tips lah intinya yang untuk menentukan program latihan yang cocok cara buat ngebuat masing-masing program klien itu. Iya. kliennya ya.
Iya, apalagi kan dengan kondisi fisik atau usia klien yang berbeda-beda juga kan, Mas. Pasti ada pertimbangan khusus buat programnya itu sendiri. Oke, oke Puri. Makasih. Salam kenal sebelumnya Puri. Bagaimana cara membuat program untuk berbagai orang ya, Puri. Pertama yang harus kita perhatikan itu ya pertama tadi riwayat cedera mereka. Kita bisa menentukan program mereka dari riwayat cedera mereka. Apa aja yang harus kita hindari kalau mereka mempunyai cedera. Nah, dan ada beberapa menu latihan atau beban latihan mereka yang harus kita perhatikan ya. Contohnya ada dua tipe orang. Orang yang nggak pernah olahraga sama orang yang sering olahraga. Itu mereka berdua mempunyai stamina dan mempunyai endurance dan power yang berbeda. Jadi kita harus bisa melihat atau membatasi weight mereka. Jadi kita tidak bisa memukul rata kayak wah aku sama-sama laki-laki sama-sama umur 50. Tapi kita tidak tahu kebiasaan mereka. Yang satu kebiasaannya olahraga, yang satu kebiasaannya tidak pernah olahraga. Kita harus bisa membedakannya. Kita tidak bisa mengasih beban atau menu latihan yang sama. Gitu. Kita harus bisa kayak mentoleransi jeda istirahat mereka atau recovery mereka. Kita harus lebih care terhadap mereka. Contohnya, yang olahraga kita kasih recovery mereka bakal lebih cepat karena mereka lebih sering olahraga ya. Dan recovery satu lagi bakal lebih pelan karena mereka tidak pernah olahraga. Kita harus bisa melihat stamina mereka gitu. Jadi so far kita harus bisa memperhatikan recovery mereka, interval mereka, weight mereka dan gerakan-gerakan yang literally sulit ya untuk dilakukan. Kita harus bisa toleransi itu dan biasakan sebelum kita meng-ACC klien kita. Contohnya Puri pengen ambil sesi sama aku. Aku lihat dulu Puri. Sebelum aku ACC Puri, aku minta data Puri, riwayat penyakit dan kebiasaannya pasti aku tanyain kesehariannya bagaimana Kak Puri. Sebelum closing ya, sebelum Puri payment aku tanya dulu kebiasaannya gimana. Terus malamnya aku bikin program latihan Puri. Program latihannya udah kelar, aku baru ACC. Gitu. Jangan pernah meng-ACC langsung. Tanyain dulu bagaimana kondisi mereka, bagaimana kebiasaan mereka, bagaimana pola makan mereka dan lain-lain gitu, Puri. Oh, baik. Berarti intinya itu kita harus tahu dulu latar belakang si Yes, benar. calon member kita tuh ya, Mas. Oke. Baru kita buatkan menu latihan mereka. Oke, makasih Mas Rehan. Ya, sama-sama, Puri. Oke, dari teman-teman nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Atau sudah? Oke, kalau sudah teman-teman sekalian, ini bisa di open cam. Kita mau, sebelumnya dari Pak Anton sendiri ada yang mau ditambahkan Pak Anton? Barangkali ada yang mau ditambahkan. Oke, Mas Raffi. Rehan, Iya, Bapak. halo. Halo, Bapak. Halo, Rehan. Halo, Pak Anton. Halo, Rehan. Halo, Pak Anton. Halo. Oke, Rehan. Kamu mungkin 4 tahun sampai 5 tahun udah berkecimpung di personal trainer nih. Iya, Bapak. Kamu bisa sharing nggak? Sharing apa, Bapak? Halo, Bapak. Halo Pak Anton. Halo, Pak Anton.
Halo, Halo Bapak. oke, Rehan. Iya Pak. Eh, Teman-teman ini kan masih di tahap semester 6. Meskipun teman-teman itu kan sudah melewati fase di semester 1 sampai semester 5. Nah, setidaknya teman-teman kan masih ada semester 7 dan 8 lah. Nah, kamu sebagai seorang alumni dan produk dari Prodi Ilkor yang Putus-putus Bapak. Halo Pak Anton. Ini Pak Antonnya disconnect kayaknya. Iya, ya kayaknya Pak Antonnya Ya, disconnect. Ya, jadi ya mungkin ya. Ini kita foto dulu aja lah ya. Kita boleh foto boleh. dulu. Heeh. Sekali lagi selagi nunggu Pak Anton nanti. Kita share screen dulu. Ini nanti ada sertifikatnya buat. Kita well, atau fotonya harus pakai kamera, Mas. Biar well. Wait, sabar, jangan pose dulu coy, sabar coy. Setelah garing. Bercanda. Sabar. Sabar. Oke, sabar. Kita Ya. jadi harus sabar, guys. Harus sabar dulu, sabar. Yuk. Sudah ya. Wait. Kenapa Vera tak mana ya? Sebentar. Saya tak galeri aja. Oke, yuk. 1, 2, 3. Lagi 1. Cek, tak open cam mah. Kayaknya nggak enak kalau nggak open cam. Open cam yuk. Let's go. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Ini nanti barangkali Pak Anton bisa join lagi nanti barangkali kan. Iya. Ya, kita tunggu aja. Oh ya, Bara yang anunya akunnya hilang. Makanya tadi kok 10 kok tiba-tiba menghilang. Cowok Mati jaringan saya Mas, mati habis baterai. Oh, iya. Ya, nggak apa-apa. Emang sukanya berdua gitu. Bahaya banget sih Bara. Oh, itu Bara tuh nempel-nempel kan tuh, nempel-nempel heavy tuh. Oke, dari teman-teman kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, karena acaranya itu sebenarnya selesai jam 11.30, nanti teman-teman bisa siapa yang join tadi? Gimana Pak? Oh, Pak Anton saya. Pak Anton, bisa dengar suara saya, Pak? halo. Halo Bapak. Ya lah, ini keluar terus saya terlempar. Oke, Rehan. Ya Bapak. Ya, ini sedikit sebagai refleksi Rehan dan mungkin menjadi motivasi untuk teman-teman juga. Rehan, saat ini kan teman-teman kan masih tahap untuk persiapan magang dan di semester 6 itu. Kalau dalam proses Rehan itu kan mau tidak mau, suka tidak suka itu kan produk dari IKOR gitu kan, dari Iya alumni. Bapak. Nah, menurut Rehan, saran untuk teman-teman yang saat ini masih di semester 6, meskipun itu semester 1 kan kita tahu dah, mungkin teman-teman semester 1, 2 kayak gitu kan, anggap aja lah per bulan formalitas lah gitu kan. Iya Bapak. Nah, saran kamu sebagai alumni langsung dengan apa yang kami berikan dalam proses perkuliahan sejak semester 1 sampai kamu lulus, mungkin kali kamu pengen sharekan dan pengen menguatkan teman-teman alumni nanti ke depan, calon alumni berarti teman-teman semester 6 ini, pupung belum terlambat lah. Maksudnya pupung belum terlambat karena kamu kan pernah ngalamin tuh fase itu gitu. Iya Bisa Bapak. jadi hanya formalitas, tapi ternyata itu penting sekali. Ternyata ini yang di lapangan terkadang itu kan orang kalau belum pernah ngalami itu kan Menganggap enteng ya.
iya menganggap enteng. Tapi sebenarnya kalau sudah dari awal itu sudah join bener-bener masuk sampai ke dalam, nanti di hadapan pun di kenyataan itu langsung sudah aman lah atau sudah bisa langsung improve itu. Nah, saran untuk teman-teman semester 6 sebagai kamu alumni itu seperti apa, Rehan? Mumpung teman-teman ini kan belum belum keluar nih, belum lulus nih. Kalau kamu kan sudah lulus nih, mungkin bisa jadi kamu dulu juga sama itu. Mungkin bisa jadi kan sebagai formalitas itu, tapi setelah ngalami, oh bener-bener ya dulu itu kayak gini ya ternyata gitu. Boleh sharing sedikit Rehan untuk kita. Oke. Nah, sebenarnya saya tuh pernah berpikir seperti kayak palingan belajar belajar soal fisiologi manusia, anatomi tubuh itu sebagai formalitas tok ya sebenarnya. Nah, tapi di dunia kerja itu sekarang itu penting banget kayak kalau menurut saya, apalagi kalau misalnya kayak bertemu sama eh, klien yang mereka emang orang berpendidikan ya, otomatis mereka berbicara dan pembahasan mereka bukan di awam lagi ya, udah pemahamannya lebih oke. Nah, itu sangat penting banget untuk mengimbangi cara berbicara mereka, teman-teman. Misalnya aku ada beberapa klien yang emang dari eh, rumah sakit ya, beberapa dokter, aku ada pegang beberapa 6 sampai 7 dokter dari Sarjito, dan beberapa ada yang dari orto, ada yang saraf, ada yang bedah saraf, ada yang bedah dan lain-lain. Nah, mereka itu otomatis lebih paham atau lebih open soal anatomi tubuh. Nah, saya berpikir itu awal dulu waktu masuk kuliah masih berpikiran kayak ribet, malas, lagian juga nggak penting kan untuk belajar anatomi tubuh. Nah, sekarang itu kalau menurut saya itu penting banget ya, karena biar bisa mengimbangi obrolan dengan mereka itu, biar bisa meyakinkan mereka. Dan saya jujur saya lambat untuk belajar hal tersebut. Selesai dari kuliah saya baru mulai belajar tentang anatomi tubuh, tentang fisiologi manusia, tentang tulang-tulang, dan kayak menurut saya itu keren banget sih aturan bisa saya pelajari dari mata kuliah. Itu sebagai fondasi awal untuk pengetahuan saya ya, biar kita sebagai personal trainer dapat klien yang paham soal tersebut, kita biar bisa mengimbangi obrolan mereka gitu loh. Jadi kita kalau misalnya ditanya nih, misal klien saya bertanya kayak, Mas, latimus dorsi saya kok nggak kerasa ya, sedangkan kita kayak nggak pernah paham atau nggak pernah belajar soal masalah tersebut, atau tidak mendengarkan waktu pelajaran tersebut. Nah, otomatis kita apa sih itu latimus dorsi? Nggak mungkin kita bertanya dong kayak, padahal kita pendidikan olahraga ya. Otomatis kita lebih belajar, bukan lebih paham, belajar soal masalah tersebut. Nggak mungkin kita sebagai coach yang mereka menjawab apa sih latihan terus itu Kak, bagian mana sih, kan kita nggak mungkin bertanya seperti itu, karena itu bakal nurunin tingkat trusting mereka terhadap kita gitu. Kalau untuk teman-teman pelajari dulu fondasi-fondasi awalnya, apa itu otot-ototnya, bagiannya. Pasti Pak Anton udah ngajarin kan kayak apa sih aja sih otot-otot dalam badan itu. Itu fondasi penting ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ditanya oleh klien itu, kita nggak bingung, kita langsung spontan jawab, wah dalam badan itu ada beberapa otot besar, kayak ada chest, shoulder, back, the leg juga, dan otot-otot kecil itu ada calf, terus tricep, bicep, forearm, abs. Jadi kita nggak kaku saat ditanya gitu loh teman-teman, karena pondasi awal itu sangat penting. Kalau pondasi ya udah kuat, pengetahuan kita soal pondasi ya udah kuat, insya Allah kedepannya itu lancar, kayak cara menyampaikannya itu kita lebih leluasa gitu loh. Pengalaman yang saya alami ya sebagai mahasiswa, dan saya jujur
selama jadi mahasiswa Pak Anton emang jarang ikut kelas ya, karena ya gitulah, termasuk alumni nakal lah ibaratnya. Tapi so far yang saya pelajari, pengalaman saya itu sangat penting. Belajar soal apa yang diberitahu dosennya, karena itu bakal jadi pondasi untuk kalian ke depannya gitu. Oke, makasih Rehan. Setidaknya ya apapun yang plus minusnya dari prodi IKOR, Yes, benar. Rehan setidaknya kan bisa berkembang, dan saya pribadi dan teman-teman dosen sangat apresiasi sekali perkembangan Rehan, dan kami merasa bangga kami bisa meluluskan di dalam keterbatasan kami, di dalam kelebihan kami, tapi setidaknya kami merasa bangga alumni kami sekarang sudah menjadi Rehan yang sekarang lah, itu bukan Rehan yang dalam artian zaman dulu gitu ya. Ya Pak, alhamdulillah. Tapi setidaknya terima kasih Rehan ya bisa Ya Pak. sharing-sharing. Siap Pak. Teman-teman persiapan untuk magang ini kan masuknya di PPL 1 ya, di PPL 1 teman-teman bisa belajar banyak. Nanti kalaupun lebih intens seperti apa jaringan-jaringan kita yang selalu kita masukkan di dalam grup personal trainer, itu tetap saling kita jaga. Sehingga itu komunitinya itu tim di satu jiwanya itu di konsentrasi personal trainer itu bisa saling share info-info apapun ya gitu ya Ran ya. Ya Bapak benar. Oke. Oh iya, Rehan pembimbing skripsinya siapa ya dulu ya? Bapak Pak. Oh iya iya iya. Oh, oke. Ya nanti tolong dibantu juga ya. Berarti teman-teman yang pengen sharing, maksudnya itu Boleh, kan boleh. proses dalam pendampingan, dalam berproses apa namanya research. Karena Rehan sudah ngambil, sudah pernah, itu tolong dibantu juga ya nanti ya kalau dalam share-share teman-teman juga ya. Untuk teman-teman ntar kalau mau kalau misalnya ada kendala atau yang mau ditanyakan lagi untuk PPL-nya, untuk biar PPL-nya lancar, boleh chat aku di WhatsApp atau Instagram aku, boleh teman-teman follow biar bisa sharing-sharing lebih dalam lagi soal bagaimana biar teman-teman jadi personal trainer tuh nggak kaku gitu loh teman-teman, nggak takut menjadi personal trainer gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Anton. Ada lagi dari teman-teman yang mau ditanyakan? Vera, barangkali Vera ada yang mau ditanyakan lagi. Kayaknya tadi penuh pertanyaan deh kayaknya Vera tadi. Bisa ini Oke, kalau misalnya Vera nggak ada. Oke, kalau nggak ada, mungkin kita bisa tutup untuk sesi breakout untuk yang kebugaran ini. Nanti tolong teman-teman, karena ini acaranya sebenarnya selesainya itu jam 11.30, nanti bisa masuk dulu ke breakoutnya yang kelompok yang lain, karena nanti jam 11.30 nanti masih ada acara penutupan di sisi Zoom yang utama nanti, sehingga bisa dapat sertifikatnya gitu. Lalu dapat nanti ada presensi untuk pengisian untuk mendapatkan sertifikatnya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mas Raihan. Nanti barangkali nanti ada yang mau ditanyakan kepada Mas Raihan, bisa langsung chat pribadi aja ke Mas Raihan. Atau kalau yang belum ada nomornya, nanti boleh ya Mas, nanti nomornya Mas Raihan bisa saya share ke teman-teman. Boleh Mas Raffi. Oke, nanti bisa langsung tanyakan ke aku aja nanti. Bisa langsung temuin aja aku gitu aja. Terima kasih banyak Mas Rehan, terima kasih juga teman-teman telah mengikuti acara pagi hari ini. Terima kasih banyak. Nanti silahkan langsung join ke
room breakout yang lain. Oke, terima kasih Mas Rehan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Raffi. Ya.